Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Wolfpain. Oke teman-teman, kali ini di kesempatan kali ini aku mau bahas dan kasih info terbaik buat teman-teman semuanya. Gimana pada esok hari, yaitu hari Senin tanggal 14 September 2020, BLT BPJS Ketenagakerjaan akan cair di part 3-nya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, lebih jauh teman-teman bisa seperti biasa lakukan subscribe, like, juga share dan komen video-video saya sebanyak-banyaknya jika video saya ini memang bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Bantuan langsung tunai BLT atau disebut program bantuan subsidi upah BSU yang semula dijadwalkan hari Jumat 9 September 2020 akhirnya batal terrealisasi. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia membeberkan alasan tak cairnya tahap 3 di pekan ini. Ida Fauzia juga memperkirakan bantuan subsidi gaji upah BSU untuk tahap 3 kepada 3,5 juta calon pekerja penerima akan disalurkan pada Senin. Perhatikan teman-teman, pada Senin tanggal 14 September 2020 depan. Jadi buat teman-teman, kita lihat saja buat besok harinya ya teman-teman, apakah sudah cair, dan teman-teman bisa cek secara berkala di rekeningnya masing-masing yang sudah terdaftar di BPJS BLT Ketenagakerjaan. Hal ini sudah sesuai dalam petunjuk teknisi atau Juknis memperhitungkan 4 hari verifikasi atau checklist data kembali usai menerima data tersebut dari BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa 8 bulan 9 2020 lalu. Jadi kami akan menggunakan 4 hari itu, dihitung kira-kira akan bisa dilakukan Senin ya, karena 4 hari kerja kami punya waktu untuk melakukan checklist terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, katanya di Bali Jumat tanggal 11 bulan 9 2020. Molornya penyaluran BPJS TKU itu disebabkan karena banyaknya data yang masuk dibandingkan tahap 1 dan 2. Saat ini total data calon penerima BSU yang telah diterima oleh pemerintah mencapai 9 juta pekerja dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah atau gaji batch pertama sudah kami lakukan transfer kepada 2,5 juta penerima program. Batch kedua ada 3 juta dan batch ketiga ini BPJS menyerahkan kepada kami 3,5 juta. Nah, jadi tetap juga cair, tetap ya teman-teman ya. Sebelumnya Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan akan menyalurkan subsidi gaji kepada 3,5 juta calon penerima BSU dengan perkiraan hari ini sesuai petunjuk teknis setelah menerima data verifikasi kembali selama 4 hari. Ya, kalau di Juklak atau petunjuk pelaksanaan dan Juknis, kami dapat waktu 4 hari untuk melakukan checklist. Jadi kalau dihitung-hitung hari sejak kemarin berarti Jumat ya teman-teman ya, sampai hari Senin. BP Jam Sostek sendiri menyebutkan sebanyak 1,77 juta data peserta diajukan untuk menerimanya. Sebanyak cek nama terdaftar. Sebanyak 11,3 juta karyawan penerima bantuan subsidi upah atau BSU di Kementerian Subsidi. Targetnya 15,7 juta karyawan dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan akan menerima BSU BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,4 juta rupiah untuk 4 bulan atau 600.000 rupiah per bulan teman-teman. Nah teman-teman, untuk mengetahui apakah nama Anda terdaftar atau tidak, silahkan cek di website dan media sosial resmi Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan di website bpsu.bpjamsostek.id dan di Instagram @bpjs.ketenagakerjaan dan di Twitter @bpjs_tkinfo. Nah di situ teman-teman bisa melihat dan cara untuk melihat nama Anda terdaftar atau tidak ya teman-teman ya. Dan menurut Pak Agus menjelaskan, dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening dan sudah kami validasi berlapis sampai dengan 3 tahap hingga jumlah data tervalidasi mencapai 11,3 juta. Dari jumlah tersebut telah kami serahkan sebanyak total 5,5 juta data peserta dalam 2 tahap. Tahap pertama, pihak BP Jam Sostek akan mengembalikan data nomor rekening
kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang jika penyebab bukan karena ketidaksesuaian dengan Permenaker tanggal 14 2020. Alternatif kedua adalah kondisi di mana pada data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam Permenaker dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU. Nah, jadi teman-teman mohon dicermati ya teman-teman di sini ya. Nah, oke teman-teman, segitu aja informasi dari Prabu Wolpain. Semoga sedikit informasi ini bisa membuat kalian mengerti dan memahami ya teman-teman ya. Dan buat besok sama-sama kita tunggu ya teman-teman, dan kita cek secara berkala rekening atau ATM kita masing-masing ya teman-teman, karena keseluruhan dengan bank swasta juga sama teman-teman. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.